Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a huda. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wassahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Oke, terakhir halaman 5 ya. Kita sampai pada pembahasan dua pertemuan sebelumnya adalah pertemuan pengantar, sebatas pengenalan ya. Saya kira itu sudah lebih dari cukup. Sisanya terkait 10 prinsip yang sering kita pelajari sebelum mempelajari setiap ilmu yang mabadi asyro sudah saya jelaskan di buku, silahkan dibaca ya kalau yang mau membaca. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan inti dalam ilmu adabil bahsi wal munadharah. Kita katakan sebelumnya bahwa ketika orang menyampaikan suatu pernyataan, maka dia berada dalam dua kemungkinan. Ima dia dalam konteks menukil pernyataan orang lain atau menyampaikan pernyataannya sendiri. Kalau saya nyebut pernyataan, proposisi, tasdik atau statement gitu ya. Mungkin saya jarang-jarang menggunakan kata statement. Itu maknanya sama ya. Pernyataan paham kan? Meja ini bagus, handphone ini jelek. Perempuan itu adalah seorang muslimah. Muslimah itu adalah orang yang beragama Islam. Itu semua pernyataan yang dalam ilmu logika disebut dengan apa? Qadiyah atau proposisi. Jadi proposisi, pernyataan, qadiyah, tasdik ya. Kalau saya gunakan secara bergantian maknanya sama. Oke? Untuk sementara. Ketika seorang menyampaikan pernyataan, maka sekali lagi, ima dia dalam konteks menukil atau menyatakan pendapatnya sendiri. Ketika menukil, maka tuntutan pertama yang harus dia indahkan adalah, yang harus dia patuhi adalah memastikan kesahihan penisbatan antara apa yang dia nukil dengan sumber yang darinya dia menukil. Paham nggak? Dan ketika ada orang tidak setuju dengan pernyataan yang dinukil oleh lawan bicaranya, dia tidak berhak untuk memperdebatkan isinya, isi pernyataan itu sendiri. Yang harus dia lakukan adalah, yang boleh dia lakukan adalah menanyakan kesahihan nisbat antara sumber dan pernyataannya itu. Paham nggak? Jadi kalau ada orang menukil bukan di debat nukilannya ya. Tapi apa? Dipertanyakan kesahihannya. Kecuali apa? Kecuali kalau dinyatakan sebagai pendapatnya sendiri. Tetapi kalau dia sudah menyatakannya sebagai pendapat sendiri, maka kaidah yang sudah kita bahas berlaku bagi siapapun. In kunta mudda'iyan fad dalil wa in kunta naqilan fasiha. Atau dibalik, in kunta naqilan fasiha wa in kunta mudda'iyan fad dalil. Harus ada dalilnya. Boleh jadi kita menukil, silahkan dibaca halaman 5 ya. Kalau kita sekarang menyatakan sebuah pernyataan atau sebuah ungkapan gitu ya, perhatikan. Kalau sekarang saya misalnya mengatakan Islam itu adalah agama yang benar. Kita ambil contoh yang sederhana ya. Di sana ada predikat, ada subjek. Ya kan? Yang menjadi predikatnya apa? Yang menjadi subjeknya apa? Islam. Yang menjadi predikatnya yang benar. Saya menisbatkan kebenaran pada subjek yang kita sebut sebagai Islam, sebagai sebuah agama. Oke? Nah, kalau kita pecah dua bagian proposisi itu, masing-masing memisahkan kata Islam, memisahkan kata benar. Sebelum saya sampai pada kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang benar, kita ingat dalam logika apa? Dalam logika ada ketentuan bahwa al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Tidak mungkin kita itu bisa menghukumi sesuatu dengan penghukuman yang bersifat pasti
pede gitu bahwa ini adalah pernyataan yang benar. Sementara kita nggak tahu gambaran yang jelas tasawur. Gambaran yang jelas dari kedua bagian proposisi itu sendiri. Anda mengatakan Islam agama yang benar, tapi nggak tahu Islam itu apa, benar itu apa. Itu nggak mungkin ya, nggak mungkin. Dalam sebuah perdebatan ilmiah, ketika kita menyatakan sebuah pernyataan, maka kita harus tahu terlebih dulu definisi yang tepat untuk menggambarkan istilah kunci yang hendak kita utarakan itu. Kalau sekarang saya mengatakan Kristen adalah agama yang sesat. Oke, Kristen yang Anda maksud ini apa? Terus sesat yang Anda maksud ini apa? Di mana letak kesesatannya? Gitu ya. Cara berpikir yang ilmiah seperti itu. Sebelum Anda menghukumi, maka Anda harus tahu terlebih dulu tentang definisi. Oke? Perhatikan. Kita baca ulang paragraf yang terakhir kita baca. Karena ketika kita menyampaikan suatu pernyataan, ya, kali ini pernyataannya saya manis secara umum ya, bukan hanya proposisi saja. Ketika kita bicara tentang sesuatu, maka yang kita bicarakan itu pertama imma ta'rif, ya kan? Au taksim atau pembagian. Saya misalnya mengatakan agama. Islam kan sebagai sebuah agama. Kemudian saya mengatakan agama itu terbagi ke dalam beberapa bagian. Terbagi ke dalam dua bagian. Ada agama samawi, ada agama ardi. Ada agama langit, ada agama bumi. Orang pasti bertanya sama saya, itu pembagian itu dasarnya apa? Dasar pembagian Anda ini apa? Kenapa harus melahirkan dua bagian saja? Ya kan? Nanti kita akan pelajari bagaimana caranya membagi yang benar. Seperti apa pembagian yang cacat, seperti apa pembagian yang benar. Karena itu seringkali terjadi. Orang membagi sesuatu ke dalam bagian-bagian tertentu tanpa dia perjelas apa asas pembagiannya. Bahkan tidak dia perjelas apa definisi dari sesuatu yang dibagi itu. Jadi orang misalnya ingin membagi agama ke dalam dua bagian. Agama langit, agama bumi. Kamu tahu nggak definisi agama itu apa? Karena nggak tahu. Terus bagaimana Anda bisa melahirkan bagian tadi, sementara Anda tidak paham tentang gambaran utuh dari sesuatu yang Anda bagi itu? Itu sering terjadi ya. Dalam percakapan ilmiah, ada kalanya orang melahirkan bagian-bagian dari sesuatu yang dibagi, tanpa adanya asas pembagian yang jelas. Atau kadang dia memasukkan sesuatu yang lain ke dalam sebagai bagian, padahal dia bukan bagian dari sesuatu yang dibagi. Itu juga kadang terjadi. Nah, kekeliruan dalam pembagian, kekeliruan dalam definisi, cara debat dalam pembagian, cara debat dalam definisi, juga cara debat dalam proposisi akan kita paparkan nanti. Jadi kalau sekarang kita mengatakan sesuatu, yang kita katakan ini imma definisi, atau pembagian, atau apa lagi tuh? Au tasdik yang saya tadi sebut pernyataan atau proposisi ya, pembenaran yang terdiri dari predikat dan subjek. Definisi, divisi atau pembagian, pembenaran atau proposisi, kita sebut saja proposisi atau pernyataan. Au murakkab naqis, apa artinya murakkab naqis? Pernyataan yang tidak sempurna. Gelas itu gelas itu di al-kub ala atau biasanya di atas. Al-kubu ala, gelas itu di atas. Di atas apa? Kan itu pernyataan yang belum selesai ya, itu namanya murakkab naqis. Ada taqyidi, ada ghairu taqyidi. Bahasan dari ilmu mantiq. Au mufrad au insya. Kita katakan juga sebelumnya bahwa lafadz mufrad, lafadz tunggal, dan kalimat yang bersifat insya. Kalimat insya itu maksudnya apa? Kalimat yang tidak mengandung unsur kebohongan dan kejujuran. La yahtamilu sidqa wal kadzib. Tidak mengandung unsur bohong dan jujur. La yahtamilu sidqa wal kadzib. Seperti halnya permintaan, pengandaian. Enak kayaknya kalau nikah itu ya. Apa orang bisa memperdebatkan Anda? Anda bisa berandaian deh. Enak kayaknya nikah itu ya. Apa orang bisa, bagaimana Anda bisa mengklaim bahwa pernikahan itu enak? Saya nggak mengklaim, saya hanya mengandaikan. Pengandaian atau ketika permintaan, saya minta air dong. Bagaimana Anda bisa mengklaim bahwa Anda sedang meminta air? Saya tidak sedang mengklaim, tapi saya meminta. Itu namanya kalimat insya'i.
kalimat insya'iyah ya, yang tidak mengandung unsur kebohongan dan sangat logis. Kalau ada orang mengatakan agama, lafaz mufrad, adakah sesuatu yang bisa kita perdebatkan? Tidak ada. Kalau ada orang mengatakan alangkah indahnya agama itu, adakah yang bisa kita perdebatkan? Enggak. Kecuali pengandaian itu dimaksudkan sebagai klaim bahwa agama itu indah. Paham enggak? Tapi adapun kalimat itu sendiri sebagai sebuah kalimat yang berisikan pengandaian, hadza laysa mahal munadzarah. Li'annahu insya. Paham enggak? Gitu ya. Begitu juga dengan lafaz mufrad. Lafaz mufrad itu tidak dijadikan bahan perdebatan kecuali kalau dia dimaksudkan ya sebagai sesuatu yang didefinisikan dan yang bersangkutan menyampaikan definisinya. Agama kemudian didefinisikan, agama adalah suatu sistem keyakinan yang bla 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 bla. Ketika itu bisa terjadi bahan perdebatan ya, seperti akan kita lihat nanti. Itu ya. Wal nasr fi bainal munadzarah ala taqdir adamin naqli. Jadi kalau sekarang seandainya kita nggak menukil nih, tapi kita menyampaikan sesuatu. Nah, sekarang di sini nanti muncullah pembahasan tentang definisi, karena kita katakan tadi bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu, suatu ungkapan, ima definisi atau pembagian atau proposisi atau kalimat yang tidak sempurna. Sementara mufrad dan insya tidak dijadikan laisa mahal munadzarah. Paham ya? Nah, sekarang kalau misalnya kita tidak menukil, maka beginilah penjelasan. Aturan dan penjelasannya seperti yang akan kita bahas sekarang. Kalau menukil definisi, menukil pernyataan. Ingat ketentuannya, apa tugasnya? Memastikan kesahihan nisbah. Kalau tidak setuju, dipertanyakan kesahihan nisbahnya. Oke? Ala takdir ada min naql wa alam annal akhirin la yumkin fi man munadzarah fanadha thalathata abwab. Ya, ala takdir ada min naql. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang definisi. Ya, perhatikan. Sekarang saya mau kasih pengantar terlebih dulu untuk memahami dengan baik bahwa pembahasan ini terlihat sepele, tapi pada kenyataannya ini sangat penting karena seperti yang pernah saya singgung. Dengan definisi yang salah, Anda bisa melahirkan kesimpulan yang salah, benar nggak? Di definisi itu ibarat fondasi. Dengan definisi yang rapuh, yang cacat, kesimpulan Anda juga bisa cacat. Tapi dengan definisi yang benar, memang belum tentu Anda bisa mengambil kesimpulan yang benar, tapi itu adalah modal terpenting untuk membangun kesimpulan yang benar. Oke? Karena seperti yang kita sebutkan tadi, al-hukmu 'ala syai' far'un tasawwuri. Sekarang misalnya, saya pernah ya kalau nggak salah menyebutkan contoh ini. Di luar sana itu ada orang-orang yang mengklaim bahwa orang di luar Islam itu akan selamat di akhirat kelak. Dirujuklah misalnya di antaranya surat Al-Baqarah ayat 62 yang innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajrun inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu kan ayat yang kita hafal. Orang yang beriman kemudian beramal saleh dan beriman kepada Allah, beramal saleh dan percaya hari akhir. Itu kalau misalnya Anda membaca diskusi pemikiran misalnya tentang isu pluralisme kayak dulu yang sempat ramai ya, itu ada orang punya pandangan begitu. Mau orang Islam atau orang di luar Islam, mereka akan selamat selama memegang teguh 3 prinsip ini. Seolah-olah Quran membatasi keimanan hanya pada 3 prinsip itu saja. Paham maksud saya? Jika ada orang Kristen sekarang kita tanya, percaya kepada Tuhan atau enggak? Percaya. Percaya hari akhir atau enggak? Percaya orang Kristen itu. Orang Yahudi juga sama. Rata-rata agama percaya dengan hari akhir gitu ya. Percaya Tuhan, percaya hari akhir dan beramal saleh. Orang Kristen bisa memenuhi ini kan? Oh, berarti kalau begitu orang Kristen bisa selamat. Coba itu. Kesimpulannya menyebutkan orang Kristen selamat. Apa landasan Anda? Karena orang Kristen beriman kepada Allah, percaya hari akhir, dan bisa melakukan amal saleh. Oke? Itu kan tasawur atau gambaran dia tentang keimanan itu seperti itu. Bahwa keimanan yang menyelamatkan seseorang adalah keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir, dan diekspresikan dengan amal saleh. Jadi kalau kita tanya kepada yang bersangkutan, apa definisi iman? Kira-kira begitu definisinya.
Iman yang menyelamatkan seorang itu adalah keyakinan tentang keberadaan Allah, hari akhirat, dan amal saleh. Gitu kan? Konsekuensinya gitu kan? Karena orang Kristen itu memenuhi 3 kriteria ini, dikatakan selamat. Karena dia punya gambaran tentang iman seperti itu. Sekarang kalau kita tanya kepada para teolog, para mutakallimun gitu ya, yang mengulas secara panjang lebar tentang prinsip-prinsip keimanan, pertanyaannya sekarang, definisi itu bisa kita terima atau enggak? Bisa kita terima atau enggak? Enggak, kenapa? Ya sebetulnya Quran tuh enggak bermaksud membatasi ya. Itu namanya, itu diantara salah satu sisi balaghah Quran itu kan ijaz, meringkas. Jadi Quran ketika mengatakan man amana billah wal yaumil akhir, bukan berarti iman yang sahih itu hanya 2 itu saja. Lantas Anda kemanakan iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci? Itu masuk dimnian begitu ya. Secara implisit Quran itu memaksudkan itu juga. Karena nggak mungkin orang percaya hari akhirat kalau nggak percaya Rasul. Dari mana Anda tahu kalau akhirat itu ada kalau bukan dari Rasul? Ya nggak? Paham apa tuh? Logika kalau kita bicara secara logis kan begitu. Mana mungkin orang percaya hari akhirat sementara kepercayaan akan hari akhirat ini hanya disampaikan oleh para Rasul. Kalau Anda mendustakan para Rasul, dari mana? Paham nggak? Dan kalau Anda mempercayai para Rasul, nggak mungkin mengingkari kitab suci. Karena kitab suci itu adalah hasil wahyu yang diterima oleh para Rasul. Paham nggak? Paham nggak? Dan kalau Anda percaya kepada Allah, amanah billah, kalau orang percaya kepada Allah, nggak mungkin mengingkari takdirnya. Karena takdir itu adalah pengetahuan Tuhan. Masa Anda ingin menisbatkan ketidaktahuan kepada Tuhan, berarti harus percaya kepada qada dan qadar. Ya nggak? Jadi dengan menyebutkan man amana billah wal yaumil akhir, Quran tidak sedang membatasi. Karena kalau itu dikatakan sebagai pembatasan, bagaimana dengan ayat yang mengatakan bahwa orang yang mendustakan Nabi itu sebagai orang kafir? Bahkan Quran mengatakan ulaika humul kafiruna haqqo. Orang yang membeda-bedakan para rasul gitu kan, disebut sebagai orang kafir. Orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad disebut sebagai orang kafir. Itu sebagai bukti bahwa Quran tidak dalam konteks membatasi. Poinnya adalah itu definisi keliru. Dengan definisi yang keliru, dia menyampaikan kesimpulan yang keliru. Coba kalau sekarang dia koreksi konsepnya tentang keimanan. Kalau seandainya dia mengkonsepsikan atau menggambarkan keimanan dengan tepat, iman itu seperti yang pernah saya singgung adalah pembenaran terhadap semua yang disampaikan oleh Nabi. Lebih menyeluruh kan? Jami'an mani'an, ya kan? Ketimbang hanya membatasi pada Allah dan hari akhir. Dan lagi pula orang yang punya definisi semacam ini nggak akan konsisten dengan definisi sendiri. Kalau orang percaya kepada Allah hari akhir, kalau hanya itu saja, terus bagaimana kalau orang nggak percaya Quran? Tapi dia percaya Allah, percaya hari akhir. Beriman dong. Gimana kalau nggak percaya Nabi? Gimana kalau nggak percaya kitab suci dan malaikat dan seterusnya? Gitu ya. Nah, dengan mengoreksi konsep keimanan, maka kesimpulannya yang salah itu bisa kita koreksi juga. Kalau iman diartikan kalau orang beriman diartikan sebagai orang yang membenarkan semua yang disampaikan oleh Nabi, maka sekarang kalau misalnya kita tanya kesimpulan orang Kristen selamat itu benar atau enggak? Dengan konsep keimanan tadi. Enggak, karena orang Kristen enggak percaya dengan semua yang dikatakan oleh Nabi, ya kan? Mereka enggak percaya dengan Nabi Muhammad, ya enggak? Ya kan? Enggak percaya dengan ajaran tauhid, bahkan menuhankan salah satu sosok manusia yang kita pandang sebagai rasul. Ya kan? Tidak percaya dengan Quran. Paham nggak? Poin saya adalah Anda kalau tidak bisa membangun definisi yang benar, maka konsekuensi pahitnya Anda pun bisa melahirkan kesimpulan yang kurang tepat. Gara-gara definisi ya. Gara-gara definisi. Sekarang saya mau kasih contoh yang lebih real dan ini jadikan disertasi ya. Disertasi. Jadi bisa bayangkan kan? Itulah mungkin kata sebagian ulama memang benar. Sekarang itu kita menjumpai ide-ide, pemikiran-pemikiran yang sebetulnya di kalangan ulama terdahulu mungkin itu nggak terlintas sama sekali. Tapi sekarang kita jumpai. Nahnu na'ish fi zaman tawdihil wadihat, kata sebagian ulama. Kita itu hidup di zaman di mana hal yang jelas itu perlu diperjelas lagi. Ulama-ulama dulu mungkin nggak membayangkan ada orang punya pikiran kayak gini. Sekarang itu ada dan dipromosikan. Contohnya kayak tadi itu. Silahkan Anda baca buku ilmu kalam dari mulai mubtadi'in, mutawassit sampai mutahin, ada nggak satu saja para teolog yang mengatakan bahwa agama di luar Islam itu bisa dikatakan sebagai agama yang benar. Sekarang itu ada. Orang yang mempromosikan ajaran kayak gini itu ada.
Jangan salah. Saya pernah menjumpai disertasi di Indonesia yang nulisnya orang NU. Yang nulisnya orang NU. Itu begitu kesimpulannya. Bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk milik satu agama. Tapi agama di luar Islam pun punya potensi keselamatan yang sama. Dan dia berdalil dengan kutub-kutub turos, dengan ayat-ayat Al-Quran yang dipahami secara keliru tentunya. Ya, afkar yani fi muntahasyuzuz wal ghorobah gitu ya. Najin hadilah. Kita temukan tuh pikiran-pikiran kayak gini. Perhatikan ya. Sebagai pengantar awal untuk menyadarkan kita bahwa pembahasan yang terlihat remeh ini, kalau kita kaitkan dengan diskusi-diskusi kekinian hatta, itu sangat penting. Sangat penting. Disertasi ya. Disertasi. Dan pandangan ini sangat mudah sekali dipatahkan. Sangat mudah sekali. Dan penulis ini menulis sekian ratus halaman untuk sampai pada kesimpulan ini. Dan setelah, kalau saya secara pribadi meneliti, lagi-lagi kesimpulan-kesimpulan yang cacat ini sebab utamanya karena dia punya konsepsi yang salah tentang kata-kata kunci yang menjadi pembahasan dia itu. Gara-gara dia punya konsepsi yang salah, maka lahirlah kesimpulan yang salah. Jadi jangan anggap remeh ya. Definisi ini sekarang misalnya orang mendefinisikan tentang agama. Oh, bagi saya agama itu adalah penghalang kemajuan, agama itu mengajarkan kejahatan, agama itu dan seperti orang ateis itu. Tapi kalau kita tanya sama mereka, agama itu apa? Jangan-jangan agama versi Anda itu berbeda dengan agama yang saya pelajari dan saya definisikan. Ya kan? Seringkali orang punya klaim bahwa agama itu bla 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 bla. Kalau ditanya agama itu apa? Karena jawabannya itu ngaco. Dengan tasawur yang salah, maka akan lahir kesimpulan-kesimpulan yang salah ya. Perhatikan. Bisa digeser itu. Jadi ya. Jadi ada orang, saya sendiri nggak habis pikir, ada orang punya kesimpulan kayak gini ya. Dan dia mengaku sebagai muslim. Nah, ini anggap sebagai hiburan sekaligus pelajaran ya. Hiburan kenapa? Karena yang mengutarakan pandangan ini bukan anak TK, bukan anak SMA atau baru lulus S1 kemarin, enggak. Ini orang yang sudah bertitel tinggi gitu ya, bergelar doktor, profesor pula. Ini pandangannya ngaconya kemana-mana. Lihat. Sebagai bukti bahwa definisi itu penting. Dengan definisi yang salah, ingat kata kuncinya, dengan definisi yang salah, maka Anda bisa melahirkan kesimpulan yang salah. Ini kebuka nggak baju saya kalau begini kips nih? Geser gini nih. Nah. Ya. Saya tidak akan bicara panjang lebar ya. Saya juga sedang menulis buku untuk membantah pikiran orang ini, tapi kita bocorkan sedikit-sedikit nggak apa-apa. Perhatikan. Ya. Ini diskusi seputar Al-Qur'an. Jadi orang ini berpandangan bahwa kitab suci Al-Qur'an yang kita agungkan, yang kita klaim berasal dari Tuhan ini, dalam kritikannya terhadap orang Kristen, kritikannya itu bersifat polemis. Ya. Kita rangkailah ke dalam kesimpulan Al-Qur'an itu berpolemik. Perhatikan ya, perhatikan aja. Sekarang ini adalah klaim kan. Jadi ketika Quran mengatakan misalnya laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu salah satu dari yang tiga. Kalau dia nggak mau mengartikan salah satu dari yang tiga, yang ketiga dari tiga, karena ada kata tsalits katanya. Padahal kalau Anda buka kitab-kitab tafsir ya, saya sudah buka itu beberapa kitab tafsir, hampir sebagian besarnya mengatakan bahwa tsalitsu tsalatsa itu ay wahidun minas tsalatsa, salah satu dari yang tiga. Bukan saatnya kita membahas secara gramatikal ya. Di dalam bahasa Arab, kalau ada kata tsalitsu tsalatsa, itu artinya salah satu, bukan yang ketiga dari tiga. Ada pembahasan gramatikalnya. Kalau tsaniyas nain, bukan yang kedua dari dua, tapi salah satu dari yang dua. Paham nggak? Itu pembahasan lain. Nah, itu ayat, kata dia, ini nggak relevan untuk orang Kristen zaman sekarang. Karena orang Kristen zaman sekarang itu punya Tuhannya satu. Percaya pada Tuhan yang satu. Sementara Quran menggambarkan orang Kristen dengan tiga Tuhan.
Jadi ketika Quran menggambarkan orang Kristen mempercayai 3 Tuhan, itu hanyalah pernyataan polemis yang disampaikan untuk memenangkan perdebatan semata. Artinya, penggambaran Quran ini tidak menggambarkan fakta orang Kristen sebagaimana adanya. Paham nggak? Bahkan lebih parah lagi, dalam beberapa halaman bukunya, ketika orang Kristen menyebut mereka kafir, ketika Quran menyebut mereka kafir, penyebutan kafir itu belum tentu sebagaimana adanya. Jadi kalau Quran mengatakan laqad kafara alladziina qalu, itu belum tentu kafir orang Kristen itu. Quran mengatakan mereka kafir, belum tentu kafir. Bahkan dia katakan orang yang ketika Quran menyebut kelompok tertentu di masyarakat Arab dulu sebagai kelompok musyrik, itu penyebutan musyrik itu hanya penyebutan yang bersifat polemis. Artinya apa? Tidak menggambarkan mereka sebagaimana adanya. Mereka itu bertauhid. Orang musyrik itu bertauhid. Tapi Quran sengaja menggambarkan mereka sebagai penyembah banyak Tuhan. Tujuannya adalah memenangkan perdebatan dengan mereka. Paham gak maksudnya? Jika kamu sekarang misalnya gak nyembah kuburan, ya, nih maksud dari berpolemik yang dia maksud itu begini. Misalnya siapa namanya? Arman ini suka ke Sayyidina Husain, suka ziarah kubur. Dia nggak nyembah kuburan dan nggak ada orang muslim yang nyembah kuburan. Kemudian saya berdebat dengan dia dalam suatu kesempatan, ya. Saya memposisikan dia sebagai penyembah kuburan, padahal dia bukan penyembah kuburan. Saya memposisikan dia sebagai penyembah kuburan, padahal dia bukan menyembah kuburan. Tujuannya apa? Supaya saya bisa memenangkan perdebatan dengan si Arman ini. Sekarang saya mau tanya, perbuatan kayak begini nih, yang menggambarkan suatu kelompok tidak sebagaimana adanya supaya menang dalam berdebat, itu perbuatan yang terpuji atau tidak? Jelas dong, ya kan? Itu namanya apa? Kalau bahasa lebih jelasnya apa itu? Itu namanya fitnah. Itu namanya Sekarang Anda bayangkan, Al-Quran itu ketika itu dengan nasnya gitu ya, saya baca di bukunya, ketika Quran menyebut kelompok tertentu sebagai musyrik, mereka itu belum tentu musyrik. Bahkan mereka itu bertauhid. Terus kenapa disebut musyrik? Supaya Quran menangkan perdebatan dengan mereka. Itu muncul dalam iklim polemik. Supaya Quran menang debat dengan mereka, digambarkanlah mereka itu sebagai orang musyrik, padahal mereka itu penganut agama tauhid. Padahal kalau dia otaknya waras, ya, kalau Quran tahu bahwa itu adalah penganut agama tauhid, tidak mungkin digambarkan sebagai orang musyrik. Karena kalau Quran mengatakan, sementara Quran adalah firman Allah. Nah, kita mau sekarang ke definisi. Ketika Anda menyampaikan, sekarang Anda sudah membaca belum? Di mana itu? Masalahnya sudah terbaca belum? Kalau Anda mengklaim ini, ya, Quran berpolemik, kritikan Quran maksudnya, ayat-ayat yang berisikan kritik Quran terhadap umat agama lain, salah satunya agama Kristen gitu ya. Kalau Anda mengklaim ini, Anda perhatikan dulu, definisi Quran itu apa? Coba, kata pertama, frase pertama yang kita sertakan untuk menjelaskan Quran itu apa? Quran itu apa? Kalam Allah kan? Kalam Allah kan? Kan kalam Allah. Sekarang saya mau nanya, Allah yang maha kuasa, yang maha segala-galanya ini, ya, berdasarkan dalil loh ya, bukan cuma keimanan, berdasarkan argumen-argumen rasional yang kita pelajari di buku-buku kalam, Allah itu bahkan menurut akal sehat kita sendiri, mungkin tidak Tuhan itu waliyahzubillah memfitnah hamba-hambanya. Mungkin tidak. Mungkin tidak Tuhan itu berbohong, menyatakan suatu pernyataan tapi bertentangan dengan fakta. Mungkin atau tidak? Itu tidak mungkin. Kalau punya kekurangan semacam itu, tidak layak dia disebut sebagai Tuhan, ya gak? Jadi Anda memasukkan Quran sebagai kalam Allah, sementara predikat yang Anda lekatkan kepada Quran ini hanya mungkin berlaku bagi manusia, ya kan? Bukan cuma manusia yang berperangai buruk, yang punya akhlak buruk, yang memfitnah lawan bicaranya, ya kan? Maksud saya paham nggak? Quran mengatakan ini kelompok musyrikun, ya. Menurut yang menganut pendapat ini, ketika Quran menyebut satu kelompok sebagai musyrikun, mereka itu belum tentu musyrik. Terus siapa? Terus apa? Mereka itu penganut agama tauhid. Artinya mereka itu percaya pada Tuhan yang satu. Sengaja ditampilkan sebagai musyrik supaya apa katanya? Supaya menangkan perdebatan dengan mereka. Itu artinya apa coba? Penggambaran Quran tentang kelompok tertentu sebagai musyrik sesuai dengan fakta atau tidak?
Kalau mengacu pendapat dia, tidak sesuai dengan fakta. Sekarang saya tanya, pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta itu namanya apa? Pernyataan jujur atau pernyataan bohong? Pernyataan bohong. Berarti konsekuensi logisnya, kalau Anda mengklaim ini berarti Quran sudah berbohong. Konsekuensi logisnya kan begitu. Quran sudah memfitnah karena tidak menggambarkan sesuatu sebagaimana faktanya. Orang Kristen katanya percaya Tuhannya satu. Quran menggambarkannya sebagai penyembah tiga Tuhan. Padahal bukan Quran menggambarkan mereka sebagai penyembah tiga Tuhan. Karena dia salah memahami ayatnya. Tapi dia bersikeras bahwa Kristen itu digambarkan dalam Quran penyembah tiga Tuhan. Faktanya mereka menyembah satu Tuhan. Itu juga sama. Itu namanya retorika polemis yang disampaikan untuk memenangkan perdebatan. Pertanyaan kita sebagai orang waras adalah, bagaimana mungkin Anda mengharmoniskan antara klaim bahwa Quran adalah kalamullah dalam definisi Anda, karena Anda sebagai seorang muslim. Kalau Anda tidak mengakui ini, jangan jadi muslim dulu kan gitu. Bisa nggak Anda mengharmoniskan antara statusnya sebagai kalam Allah dengan predikat yang hendak Anda lekatkan, sementara predikat ini mengandung unsur negatif, mengandung unsur kebohongan, mengandung unsur fitnah, dan ini hanya mungkin dilakukan oleh manusia yang berwatak culas, tidak jujur, penipu, pembohong, dan seterusnya. Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Ya jelas nggak mungkin dong, ya kan? Ya nggak? Ini nggak konsisten dengan ini. Jadi sejak awal pernyataannya sendiri sudah bermasalah gitu loh ya, paham nggak? Kalau Anda bersikukuh untuk mempertahankan ini, hilangkan ini. Jangan klaim Quran sebagai kalam Allah. Tadi itu nggak konsisten dengan predikat yang Anda lekatkan, paham nggak? Anda percaya atau tidak, dia menulis ratusan halaman untuk sampai pada kesimpulan begini. Kita nggak cukup waktu untuk mengulai satu persatu kecacatannya ya. Poin saya adalah, dengan definisi yang salah, Anda bisa melahirkan kesimpulan. Dengan definisi yang cacat, Anda bisa melahirkan kesimpulan yang cacat. Dengan definisi yang rapuh, Anda bisa melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang tidak beraturan juga. Paham ya? Paham ya? Dan ketika Anda mendefinisikan suatu kata dengan definisi tertentu, klaim Anda haruslah sesuai dengan definisi itu, paham nggak? Paham nggak? Jadi kalau Anda mengklaim Quran sebagai ini, mau tidak mau dalam kajian-kajian Anda harus apa? Harus melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang tidak bertentangan dengan ini. Kalau Anda melahirkan kesimpulan yang bertentangan dengan ini, maka hilangkan ini. Kan gitu? Paham nggak? Karena seolah-olah kalau diklaim bahwa Quran itu katakan berpolemik, artinya apa? Sisi keilahiannya tidak ada kan? Karena ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang Tuhan. Oleh zat Tuhan yang maha mulia, yang maha kuasa, yang tersuci kan dari berbagai macam kekurangan. Gitu kan? Oke? Sekarang paham ya? Itu betapa definisi itu penting, karena dia yang menjadi landasan utama dari argumen yang kita kemukakan. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau kita terlibat dalam perdebatan dalam sebuah definisi? Oke? Silahkan buka di halaman 5, kita akan baca Al-Babul Awal fit Ta'rif. Tentu di sana ada banyak contoh-contoh lain ya. Kalau misalnya sering membaca buku-buku ilmiah, pasti sering nanti menjumpai contoh-contoh kekeliruan dalam rangkai definisi. Atau klaim-klaim yang tidak senafas dengan definisinya. Kayak ini nih. Definisi yang mengatakan begini, tapi kok klaimnya begini. Paham nggak? Paham nggak? Gitu ya. Mau tidak mau Anda kalau mengklaim begini, katakan dulu Quran itu buatan Nabi Muhammad ke. Bahkan kalau dikatakan buatan Nabi Muhammad itu kan akhlaknya terkenal terpuji. Dalam hidupnya tidak pernah berbohong, tidak pernah berbuat culas, tidak pernah ada satu riwayat pun, dan semua rekam jejak hidupnya terekam dengan jelas. Tidak ada satu riwayat pun yang mengisahkan bahwa beliau pernah berbohong atau pernah memfitnah orang lain. Entah itu dari kalangan umatnya sendiri atau dari kalangan orang-orang kafir. Hatta kalaupun diklaim Quran sebagai buatan Nabi Muhammad, predikat yang Anda sebutkan ini gak akan matching, ya kan? Ya nggak? Karena ini mengandung sisi ketidakterpujian, ya kan? Berpolemik dalam arti bukan cuma mengkritik ya. Mengkritik secara distortif gitu, maksudnya paham nggak? Mengkritik lawan bicara secara distortif. Artinya pendapat lawan bicara tidak digambarkan sebagaimana adanya, dikritik secara dilebih-lebihkan. Tujuan adalah memenangkan perdebatan. Itu kalau penipu, pembohong, tukang fitnah, netizen zaman sekarang mungkin melakukan itu, ya kan? Ya nggak?
Dan Anda percaya atau tidak ya, pikiran semacam ini ada di alam dunia kita sekarang. Yang mungkin di zaman, saya nggak kebayang kalau misalnya pikiran kayak ini dibaca sama ulama-ulama dulu. Hah? Dibaca sama Imam Sanusi lah misalnya. Imam Sanusi kan kalau itu, qabbahahumullah, akhdalahumullah, apalagi itu, ibarat Imam Sanusi itu. Semoga Allah memburukkan wajah mereka. Justru kalau dibaca itu Umul Barohin atau secara akidah Wusto Kubro itu kan ada ibarat-ibarat yang pedas gitu Imam Sanusi. Saya nggak ngebayangin itu. Sampai sekarang itu ya itulah ya. Saya nggak cukup waktu untuk menguraikan. Mudah-mudahan nanti bisa jumpai sendiri ya. Contoh-contoh kayak gini. Lisail ayyang qudahu wa ma'nahu ayyubtilahu bi'adam jam'ihi aw bi'ala yumanihi. Kita tahu dalam mantik ada ketentuan bahwa definisi itu harus jami'an mani'an. Definisi itu harus menghimpun, juga harus mencegah. Sekarang misalnya kayak tadi tuh, orang musyrik disebut beriman, ya. Lihat ini. Ini isi kepala orang ini saya sendiri nggak paham apa isinya. Musyrik itu, sekarang saya tanya, musyrik itu artinya apa? Asyraka yusyriku, syarik. Musyrik itu apa artinya? Menyekutukan kan? Menyekutukan Tuhan. Artinya apa? Mereka percaya pada satu Tuhan atau banyak Tuhan? Banyak Tuhan. Jadi musyrik itu artinya orang yang percaya pada satu Tuhan atau lebih, atau kepada banyak Tuhan. Politeis bahasa keren. Dia katakan orang musyrik itu penganut agama tauhid. Penganut agama tauhid. Sekarang saya tanya, tauhid itu apa artinya? Keesaan, ya. Berarti agama tauhid itu agama yang mengajarkan keesaan Tuhan. Ini kok bisa Anda menyebut orang musyrik itu penganut agama tauhid? Anda mungkin nggak percaya, tapi saya membaca itu. Orang musyrik itu agama tauhid. Itu namanya contradictio in terminis, gitu kata logikawan. Itu kontradiksi dalam istilah itu sendiri. Bagaimana mungkin Anda mendamaikan ya orang disebut menyekutukan Tuhan, tapi dikatakan penganut agama tauhid. Tauhid itu sendiri menafikan kemusyrikan, ya kan? Kemusyrikan bertentangan dengan tauhid, tapi bisa dikatakan begitu. Karena dia nggak punya konsepsi yang jelas, gambaran yang jelas tentang istilah yang dia pakai. Ya, kalau orang mengucapkan definisi dan kita tidak setuju, maka cara membantahnya adalah membuktikan bahwa definisi itu ghairu jami atau ghairu mani atau ghairu jami atau ghairu mani. Karena ketentuan definisi harus menghimpun dan mencegah jami'an mani'an. Saya nggak akan bicara panjang lebar ya, karena ini pembahasan mantik. Pembahasan mantik udah sampai mana? Tanpa harus saya tanya di pembahasan yang mana, memang wajib. Kalau mau paham, ini harus paham ilmu mantik seperti yang pernah saya bahas. Oke? Lisail. Sail itu siapa? Sail itu siapa? Kita terjemahkan apa? Masih ingat nggak istilah-istilah kunci nih? Penanya itu siapa? Lawan bicaranya siapa? Pendakwa. Pendakwa itu istilahnya apa? Mu'allil atau mudda'i atau mustadil bimana wahid. Oke? Au bistilzamihil muhal. Atau dengan buktikan bahwa definisi itu berkonsekuensi pada kemustahilan. Contohnya apa berkonsekuensi pada kemustahilan? Yuadi ila daur au yuadi ila tasalsul, ya. Kalau kita baca buku ilmu kalam ada definisi-definisi yang berkonsekuensi pada daur atau definisi pada contoh misalnya teori evolusi. Teori evolusi adalah teori yang menjelaskan tentang evolusi makhluk hidup. Lah, Anda diminta menjelaskan teori evolusi. Teori evolusi. Kemudian Anda jelaskan teori evolusi adalah teori yang menjelaskan tentang evolusi makhluk hidup. Paham nggak maksudnya? Loh, ini aja belum jelas kok sudah disebut kata evolusi, paham nggak? Ya kan? Atau contoh definisi yang cukup sering jadi contoh itu al-ilm ma'rifatul ma'lum. Di sini ada kata ilm, di sini ada kata maklum. Bagaimana mungkin? Oh, kita sedang ingin memperjelas kata ilm. Di sini ada kata maklum yang terambil dari kata ini, ya paham nggak? Pengetahuan itu adalah mengetahui sesuatu yang diketahui. Loh, kita ingin bertanya pengetahuan itu apa?
Kok bisa Anda menyertakan ini hanya bisa dipahami setelah ini kan? Tapi Anda menggantungkan ini pada ini, paham nggak? Yu'adila ad-daur. Daur. Hada yatawaqqaf ala hada wa hada yatawaqqaf ala hada. Tawaqqufu syai' ala ma yatawaqqafu alaih, hada yusamma daur. Bergantungnya sesuatu yang kepada sesuatu yang bergantung kepada sesuatu itu. Itu namanya daur. Bahasa ininya apa? Lingkaran setan. Vicious circle. Vicious istilah daur ya. Vicious circle. Kalau pengen ngomong agak sedikit keren gitu. Ya, daur itu apa? Lingkaran setan. Vicious circle. Atau tasalsul. Tasalsul itu apa? Tasalsul itu apa? Tarat tubuh umur ghairu mutanahiyah. Ya, A bergantung pada B kepada C kepada D dan seterusnya. Ila ma la nihayata lahu. Apa bahasa kerennya tasalsul itu? Infinite regress. Infinite regress atau regresi yang tidak berakhir. Regresi yang tidak berujung atau tidak berakhir. Ya, tasalsul fil madhi yang mustahil itu. La isa tasalsul fil mustaqbal. Tasalsul fil mustaqbal laisa muhal. Ya. Nikmat surga itu kan tidak berujung. Apakah kita memandang itu mustahil? Tidak. Yang kita pandang mustahil itu adalah regresi ke belakang, regresi yang tidak berakhir ke belakang. A diciptakan oleh B diciptakan oleh C oleh D dan seterusnya. Dan dibahas itu ya. Bukti-bukti tentang kemustahilan. Tentang kemustahilan tasalsul maksudnya. Definisi yang berkonsekuensi pada daur atau tasalsul itu definisi yang yastalzim al-muhal wa hadza laisa ta'rifan sahih. Itu bukan definisi yang tepat. Wasababul awal al-awwal yang yaji ilahin adamul jama'. Ketika definisi itu tidak menghimpun, sebabnya apa? Kadang-kadang kaunut ta'rif akhassu mutlaqan. Akhassa mutlaqan katarifil insan bizinji. Zinji itu orang negro ya. Ketika definisinya itu lebih khusus, maka ketika itu definisinya tidak menyeluruh, tidak menghimpun. Apa itu manusia? Manusia adalah orang negro. Terus gimana dengan orang putih? Orang albino? Orang apa lagi? Orang apa lagi tuh? Orang-orang dan lain kan nggak termasuk. Itu namanya ghairu jami. Jadi definisi yang tidak menghimpun itu sebabnya karena definisinya lebih khusus. Lebih khusus ketimbang yang didefinisikan. Paham ya? Wasawu tsani ay adamul mana kaunuhu a'amma mutlaqan katarifi bil hayawan. Al insan wal hayawan. Bagaimana dengan kuda, dengan kambing, dengan ular, dengan monyet, dengan dan seterusnya. Dengan babi misalnya. Bagaimana? Waqad yajtami, itu namanya ghairu mani itu apa artinya? Tidak mencegah masuknya individu lain yang berada di luar cakupan mu'arraf atau kata yang definisikan. Oke? Enggak perlu panjang lebar ya, udah paham semua. Waqad yajtami'ul awwal wa tsani wa dzalika idza kana ta'rifu a'amma min wajhin. Terkadang yajtami'ul awwal tsani itu maksudnya apa? Ghairu jami' ghairu mani. Kalau apa? Kalau definisinya itu a'am min wajhin. Paham? Umum khusus min wajhin, paham? Tuh kan seperti yang saya bilang kan, kita akan menjumpai banyak sekali istilah-istilah dalam ilmu mantik ya. Katarihi bil abyad wa taqriruhuma anna hadha ta'rif ghairu jami' li afradil mu'arraf wa ghairu mani an aghyarihi. Jadi manusia adalah sosok yang putih. Tidak menghimpun, tidak mencegah, ya kan? Di afradil mu'arraf wa ghairu mani an aghyarihi wa kullu ta'rif hadha syanu fa huwa fasid. Nah, jadi ketika kita tidak setuju dengan suatu definisi, maka kita bisa buktikan bahwa definisi itu harus dengan dalil ya. Kalau Anda mengatakan definisi Anda cacat, apa buktinya? Buktinya satu, tidak menghimpun atau tidak mencegah atau tidak menghimpun dan tidak mencegah. Definisi bisa tidak menghimpun kalau definisinya itu lebih khusus, lebih umum. Lebih khusus. Lebih khusus tidak menghimpun. Kalau tidak mencegah berarti lebih umum. Kalau tidak menghimpun tidak mencegah berarti umum khusus min wajh. Falisahibit ta'rif ayamna al-kubra. Nah, ketika orang definisinya ditolak,
maka bagi orang yang mengutarakan definisi, dia boleh menolak al-kubro, premis mayor. Premis mayor yang mengatakan apa? Kullu ta'rifin hadza sya'nuhu fahuwa fasid. Misalnya, contoh. Al-insan wa az-zinji. Manusia itu adalah orang negro. Oke? Definisi ini. Jadi kalau kita pecah ini ke dalam proposisi, bantahan kita itu bunyinya begini kan? Hada tarif Goir apa yuk? Jami atau goir mani? Goir jami. Wa kullu tarifin goiri jami'in fasidun. Idzan hada tarif fasid. Kalau kita perjelaskan begitu. Nah, orang yang tidak terima dengan kritikan ini bisa membantah. Membantah yang mana katanya pertama? Premis mayornya yang mengatakan apa? Kullu tarifin hadza sya'nu fa huwa fasid. Bagaimana? Kan emang definisi kalau tidak mencegah kan benar-benar cacat kan? Kalau dia tidak menghimpun atau tidak mencegah kan benar-benar cacat. Kok saya menolak yang ini? Lihat penjelasannya. Mustanidan bi anna ta'rif lafdhiyun. Dia boleh mencegah atau menolak premis mayornya kalau definisi yang dia sampaikan itu hanyalah definisi dari sisi, bukan definisi, hanyalah pengertian